Ini celeng-celeng guys. Pecat Maresca baru aja preseason guys. Oke nih kita quick review dikit ya pertandingan Arsenal lawan City. Jujur babak pertama full didominasi Arsenal. Lini tengahnya dengan kehadiran Bruno G lebih solid banget sehingga serangan-serangan dari City bisa diputus dari tengah. Sementara Odegaard jadi punya ruang untuk berkreasi lebih luas, apalagi emang skuadnya nggak terlalu banyak perbedaan dari musim lalu. Chemistry-nya jalan banget. 3-0 di babak pertama sih gila banget ya. Colis masih belum cukup meyakinkan tapi oke. Madueke agak kurang. Odegaard bagus banget di pertandingan ini terutama di babak pertama. Gol-gol tuh banyak lahir dari build up yang dilakukan oleh Odegaard. Bruno G solid, Calafiori solid. Backnya juga seperti biasa, Raya solid. Pokoknya intinya di babak pertama Manchester City udah nggak ada perlawanan sama sekali. Di babak kedua baru City melakukan beberapa pergantian yang akhirnya bikin skemanya jalan. Tapi lagi-lagi defensifnya Arsenal masih solid seperti tahun lalu. Apalagi Declan Rice masuk, udah tuh. Tidak ada yang bisa dilakukan City jujur. Serangannya dimatiin semua guys, kreativitasnya nggak jalan. Beberapa kali Doku bisa melakukan upaya-upaya tapi teman-temannya telat untuk ngebantu aja. Nggak kayak City pada umumnya aja ini. Chemistry-nya masih jauh banget, terutama lini tengahnya nih kalah banget nih sama lini tengahnya Arsenal ya. Transisi belakangnya telat, bantu serangan juga telat. Jadi ya udah ya 3-0 untuk Arsenal. Arsenal sumpah almost perfect, tinggal beli sayap kiri atau lini depan yang bagus. Itu doang lah. Tinggal beli Osimhen atau Julian Alvarez atau Kenan Yildiz. Sempurna, squad ini sempurna bagi gue. Tambah Jarell Quansah lah boleh satu. Udah sempurna aja. Udah pasti title contender, udah pasti final UCL tahun depan. Itu sih menurut gue. Beli Barcola nggak cocok di Arsenal bagi gue. Takut gue kalau beli Barcola, gak takut gue, nggak cocok. Kita butuh yang lebih eksplosif. Ya Barcola eksplosif sih, cuma di final third-nya kalau nggak ada Mbappe, kita belum punya Mbappe-nya, nggak tahu ya. Tapi mahal juga sih Barcola, mahal banget is. Barcola mahalnya bro. Itu mah nggak tinggal bang, tinggal lah gila, cuma 3 posisi doang aja. Atau satu aja lah, satu antara depan atau lini kiri udah sempurna. Kirain Arsenal lawan tim kecil lah, ini emang tim kecil guys. Tim kecil yang kembali ke normalnya dia. Ya lah Indofinity ini sekarang error mulu deh. Indofinity-nya error mulu lah. Ya guys. Indofinity. Masih main Yildiz 100 jutaan semua bejir. Nah, Barcola lebih mahal 170. Setahu gue ya. Ini kocak nih emang Indofinity nih. Oke, let's go kita lihat pengangkatan trofi bentar deh. Gitu guys, opini gue nih. Kalian ada opini nggak permainan kayak Arsenal di musim depan kayak gimana gitu? Yildiz juga scam kayaknya. Iya sih. Gak tahu sih ya. Mending beli siapa dong? Barcola lebih mending coy.
Atau Alvarez, mending di-push ke Alvarez aja, Martinelli dikit. Arsenal suka kehabisan bensin di akhir, Bang. Arsenal zaman kapan itu? Musim kemarin nggak kehabisan bensin guys, Arsenal. Menang. Skuadnya lebih dalam juga nih sekarang. Pep, tolongin Pep lah. Adit kali anjing. Haaland kok nggak main-main? Dicadangin di babak kedua, dicadangin. Ditarik. Harusnya Roger bukan posisi yang kita cari nggak sih? Roger bukan posisi yang kita cari ya sih? Nggak lah, mahal. Roger mahal banget. Untuk level Roger lagi, Cuk. Jangan lah. Kalau mau mahal-mahalan, Barcola aja sekalian. Selamat buat Arsenal. Thank you bro. Maresca kayak zaman Chelsea main muter-muter nggak jelas yo. Ya Maresca being Maresca aja nggak sih? Maresca being Maresca aja ini. Help. Ya, sepakat. Iraola dan Sabi lawan sama Kerik, bro. Sama Kerik. Sabi gak tahu, Iraola iya. Kerik udah pasti sih Kerik. Si Anderson 160 juta City aja nggak main. Tadi nggak main ya, gue nggak nonton lagi. Bang main e-football nggak? Nggak lagi, nggak punya bro. Nggak punya bro, e-football bro. Gila Rem, lama banget nggak nongol Rem. Lama banget lo nggak nongol anjing. Main Jer Anderson main bro. Lo kok baru live? Lah itu lo sih nggak pernah nonton live gue lagi, melewatkan banyak hal lo anjir. Ada backstory-nya ada. Backstory-nya ada lu pas nggak nonton sih. Salam The Gunners dari Medan, salam bro. Lihat Anderson kalah lagi lah lawannya Bruno G gitu, Cok. Gimana cara menangnya, Cok? Bruno G gila. Bruno G sibuk skripsi. Oh iya, skripsi gila. Gila, skripsinya udah sampai mana, coy? Skripsinya sampai mana? Kenapa nggak reaction Madrid, Bang? Kalau banyak yang minta, kita lanjut apa? Ini jam berapa dulu, Cok? Ini gue masih harus ngeklip juga nih. Ntar gue cek dulu Real tapi lawannya masih Kroco, Cok. Oh lawan Salke nggak usah sih, nggak usah lah. Ntar aja lah. Kira-kira rival Arsenal musim depan siapa ya? Rivalnya Liverpool sama MU. Angkat pialanya kapan Bang? Ini lagi ngalung-ngalungin ya. Gebrakan nggak ada sih, lebih ke nasib gue nih, cacing naga-naga aja. Kalau gagal gue cacing, kalau menang gue naga. Nggak naga sih. Nggak naga juga sih, ya bertahan hidup aja lah pokoknya. Ininya bertahan hidup lah, lagi bertahan hidup. Makanya nih semenjak bulan Agustus gue agak ngurang-ngurangi live stream juga. Karena lagi ada yang gue prepare. Nah sekarang nih penentuan nih. Nggak, kayaknya berat untuk live tiap hari lagi sih gue. Jadi ya kalau ada kayak gini-gini lah. Sama kalau lagi ada waktu yang beneran lowong baru. Soalnya nyata nih calon Ballon d'Or berlebihan itu mas. Kalau itu berlebihan mas. Colis masih muda, masih panjang ini.
Penggantinya Trossard sih cocok sih. Karena selevel ini. Buset, penonton lu banyak juga yang enggak juga sih. Ini kalau bola aja. Kalau lagi live biasa main game nggak seramai ini juga. Tapi ya disyukuri aja lah. Butuh Pep sebenarnya bang. Nah bener. City bukan butuh transisi, butuh Pep. Butuh Pep balik dari pensiun coy. Mau daftar mana cuy? Daftar mana? Apanya? Daftar mana apanya? Maresca nggak kuat. Ini gue tampilin dikit bentar deh. Ya tapi kena ntar cuy, jangan deh. Katanya tadi mau persiapan intinya lagi ya kemarin gue habis interview di salah satu tempat dah. Nah kemarin gue prepare untuk si interviewnya gitu lah. Nah berhubung ini beneran nungguin lowongan itu kan gue bilang Agustus gue penentuan nih bakal bisa stay di Jakarta atau enggak ya, makanya gue lagi nungguin kabar dari situ. Dan emang ya kalaupun masuk pasti gue akan pindahan dan sebagainya gitu, jadi nggak tahu lah. Dan kalau nggak bisa keterima ya jadinya ya udah balik, nggak bisa live juga sih, sama aja ya simbolnya. Keterima tenang, amin amin lah pokoknya, nggak tahu lah. Gue sih udah pasrah aja. Perusahaan di Jakarta yoi. Jakarta. Ting. Agensi lagi bre, media. Nih guys. Kalau balik ada plan nggak mau ngapain? Nggak ada. Sama sek. Di Surabaya nggak ada apa-apa soalnya. Terbaru gua pikirin kalau kejadian aja deh. Duit juga jadi nol anjing. Ini buat kalian guys. Bentar guys. Community Shield, here we go bro. Here we go guys. Tim. Udah. Cukup, segitu aja. Gak apa-apa, gue udah keterima coy. Amin. Thank you bro. Not London. Oke nih, cukup lah ya. Cukup lah ya guys ya. Amin. Ya pokoknya berkabar aja guys, gua apapun yang terjadi sih. Terutama kayak Reoms, kayak toko si paling bisa itu kan udah gua anggap temen juga ya. Jadi live ini ada atau enggak pun gua anggap kalian temen juga guys. Berkabar aja. Di grup ada gitu, kalian juga pegang WA gua kan. Si toko sih, Reoms belum sih. Nice untuk Arsenal sih musim depan cerah sih. Arsenal musim depan cerah banget sih guys. Tinggal beberapa pembelian lagi udah sempurna sih bagi gue. Gelo guys. Anjir 100k cuy, penonton lu biasa aja sih. Lo belum pernah nonton gua yang 1000 penonton sih. Udah pernah 1000. Pas acara apa tuh? Tadi pagi sih paling peak tadi pagi.
Juara lagi deh. Yoi. Arsenalnya juara lagi aja deh. Tidak ada pesaing lagi deh. Center besar nih Arsenal. Habis itu dia juara Liga Inggris lah. Fakta lagi aja deh. Fakta lagi aja deh. Udah goyang Alan tuh di City. Arsenal masih buka lowongan striker sih Alan. Arsenal masih buka lowongan sih. Tolong ya Alan ya, dipertimbangkan ya. Daripada lo mengalami masa kegelapan, tolong dipertimbangkan. Oke, damn. Oke guys, kelar guys. Mainstream. Taruh yang ngelek cok. Ini ilah ngelek bro. Ngelek bro. Daripada Osimhen mending Haaland asal cocok angkanya. Tapi lebih mending ya Haaland nggak apa-apa juga sih. Mending Osimhen nggak sih tapi. Haaland terlalu manja cok. Osimhen lebih ada kerja kerasnya. Haaland sih kerja keras ya. Cuma ya lo kalau punya Haaland nggak mungkin expect dia pressing cok. Udah kita manjain aja di depan. Osimhen baru tuh. Mantep tuh. Tim 3-0 res. Lihat perayaan bang di mana udah nggak gua tonton sih. Harusnya di YouTube Arsenal ditayangin ya. Kalau perayaan doang mah. Di YouTube Arsenal coba. Oke guys, udah. Let's go, selamat untuk Arsenal ya. Kita sebagai seorang The Gunners sangat-sangat optimis menyongsong musim depan karena jujur permainannya bagus banget, OP banget, gila. Sempurna, Cok. Tinggal beberapa pembelian doang. Sempurna ini skuadnya Arteta, Cok. Makanya kita tunggu sampai bursa transfer kelar. Siapa pemain hebat yang bakal beruntung masuk Arsenal itu ya. Sementara City, aduh, berat, transisinya berat. Pep emang terlalu dewa, Cok. Jadi siapapun yang ngegantiin Pep pasti ya bakal kayak gini ya. Yang nggak oke mah Madueke ya nggak bang, sepakat. Tapi ya udahlah ya. Ya udahlah. Jadi backup Saka ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Musim depan baru di Lego aja atau di bursa transfer Januari. Ibarat STY diganti Patrick, sepakat. Solis gacor pak, iya masih ada banyak decision yang dia masih kurang matang tapi oke sih. Setara Trossard lah, bagi gue setara Trossard lah, bisa untuk ngegantiin Trossard lah dia. Guys yang belum follow gue kasih waktu bentar nih buat follow. Kita bakalan lumayan sering kalau Arsenal main kita streaming, jadi silakan di follow ya. Ada pertandingan apapun yang menarik juga ntar gue stream kayak gini juga sih. Jadi kalau kalian suka dengan live stream ini tolong di follow nih, tolong di follow sebelum gue end stream. Habis ini kita diskusi bentar, nggak apa-apa. Jokes ya teman-teman City, jangan marah, santai aja. Di sini ada pinter-pinter kok harusnya ya. Di sini
viewer gue pada pinter-pinter ya gak apa-apa lah. Kalau banter pun banter yang seru, lucu, bukan yang hate gitu, nggak apa-apa lah. Dan City buntu banget Mahrez kali ini tengahnya cuy. Wih sumpah cong, Rodri lepas ke Barca sih, aduh, makin suram sih menurut gue. Defense Arsenal gacor ya, itu musim kemarin segitu sih. Dari musim kemarin udah sesolid itu sih, jadi ya nambah Bruno G udah lah aman banget lah itu. Nambah Bruno G aman lah. Kayak Arsenal aja dah percaya proses. Bisa nggak tapi Fan City yang udah terbiasa glory hunter bisa nggak nungguin kayak Arteta gitu proses 7 tahun 8 tahun. Ini 8 tahun aja Koci keluar-keluar banget nih. Yes. Yang berat itu sih karena udah punya ekspektasi kayak Pep gitu. Akan berat nih pelatih kayak Maresca ini untuk nanggung ekspektasinya. Tetap percaya sama manajemen City ya. Lini tengah sih harus nyari sih. Enzo Fernandez itu harus dapat sih. Menurut gua akan lebih stabil kalau Enzo Fernandez bisa diambil. Kalau enggak berat sih. Enzo Fernandez tuh pembelian yang sangat-sangat dibutuhkan. Setuju nggak? Arsenal terbaik ya. Musim musim ini Arsenal akan jadi title contender utama. KDB atau Bernardo bener coba. KDB Bernardonya City sekarang siapa cuy? Posisi itu siapa sih? Nico ya? Nico Gonzalez ya? Cerki. Cer Cerki Cerki oke sih. Elite Anderson justru yang agak masih belum matang, dia masih muda banget. Elite Anderson tuh, Ayub Buadi, pemain prospek semua, tapi kalau untuk jadi skuad utama sih belum punya experience. Apalagi di Premier League ya kayak gini ya. Kurang pengganti Rodri sama KDB bang. Nah itu siapa coba? City harus beli Jayces. Iya Bernardo cuy andalannya Pep sama Rodri gila. Arsenal gila sih apalagi kalau beli pemain lagi ngeri banget. Ya ini musim ini emang targetnya mau mendominasi. Dan ini bagian dari proses ya, udah bagian dari plannya Arteta juga. Nggak kaget gua, nggak kaget sama sekali gua. Gua udah tahu sejak awal emang akan ada di titik ini Artetanya Arsenal. Makanya gua nggak akan ikut menghujat-hujat Arteta lah dari kemarin-kemarin. Martinelli bertanah Pak Ot, harusnya Ot di Liga Italia sih. Karena gue pengen punya sayap kiri baru gitu. Cuma kalau andai nggak dapet ya mau nggak mau ya udah. Yang penting beli striker aja udah. Tapi Havertz cocok lagi cuy. Havertz cocok kan nih. Jadi kemungkinan besar ya Martinelli dilepas ngambil winger kiri yang jago, jangan colis doang. Colis pelapis bagus anjing. Tapi skuad intinya ada lagi harusnya. Osimhen cocok gak bang? Udah tua, cocok. Masih cocok Osimhen. Enggak tua, masih 29 apa 28 gitu setahu gue. Prime justru. Usia prime ini. Osimhen makanya salah satu pembelian yang menarik juga, cuma ya ditaruh di depan berarti Gyökeres harus dilepas. Emang perlu beli Enzo ini City ya. Enzo perlu. Enzo perlu.
Winger kiri jago selain Kvara, Vini, Luis Diaz siapa lagi nih? Barcola kiri nggak sih? Barcola kiri ya? Barcola kiri. Yang lainnya prospek Nico William, Kenan Yildiz, Mika God tuh calon-calon top tier tuh. Mika God. Mika God kiri juga setahu gue ya. Atau kanan lah, lupa gue. Musa, Musa ya, Musa ya. Musa juga prospek tapi prospek. Barcola gantiin Gakpo, gantiin Salah gak sih? Mudrik, Lord Mudrik. Musim ini comeback guys. Mudrik cu. Ketar-ketir nggak itu Liga Inggris cu. Lord Mudrik kembali cu. Barcola winger kiri, Salah winger kanan. Oh iya bukan ganti Salah ya berarti ya. Lah, kenapa beli Barcola cu? Pelapisnya Salah siapa dong? Aldirgot. Ketar-ketir lo ya, Ballon d'Or ya. Siapkan piala itu cuk buat Aldirgot guys. Siapin guys. Ding 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 sing. Ya gitu lah ya. Penggantinya Salah masih nyari tapi sejauh ini Words mau digeser ke aduh Words bagus di tengah anjing. Words tuh bagus banget di sebagai playmaker anjir. Attacking midfield. Jangan digeser anjing. Oh iya ya Soboslai. Iya juga sih ada Soboslai juga sih lupa gue cu. Bener. McAllister iya sih. Tapi Words emang bisa berfungsi cuy di sayap cuy. Nggak tahu sih. Ballon d'Or prediksi siapa bang? Ballon d'Or Mbappe nggak ya? Mbappe nggak ya? Feeling gue Real Madrid gacor sih musim depan. Mbappe bisa jadi Mbappe. Fabian Ruiz kagak lah. Fabian Ruiz enggak lah. Madrid dengan skuad kayak gini sih Mbappe sih Ballon d'Or ya. Ini ya Madridnya Mourinho sih ngeri deh. Yang juara Piala bang Spanyol. Oh iya, bukannya Rodri ya? Nggak tahu sih, nggak tahu. Oh, nggak tahu kalau gitu gak, nggak tahu. Sorry sorry. Fabian Ruiz, Fabian Ruiz nggak pernah senaik itu dah namanya dah. Yang naik banget kemarin kan Rodri yes. Iya kali ya, nggak tahu lah, gue nggak update sih jujur. Dengan iming Yildiz, bukan masalah ngejar Yildiznya, tapi lu yakin nggak Yildiz akan gacor, bukan scam? Itu yang gue takutin. Gue takutnya Yildiz scam, scamnya Juve lagi. Juve emang lagi butuh duit juga, soalnya emang peluang dilepasnya ada banget. Kasian kalau Fabian Ruiz gak dapet soalnya dia semuanya. Ntar tahu-tahu Ferran lagi, Ferran Torres gagal. Ya semoga yang terbaik aja lah. Nggak ngikutin tapi gue Ballon d'Or. Fabian Ruiz ya moga dapet lah.
Arah-arahnya ke Rodri ya cuy. Dilihat dari gelagat-gelagat Ballon d'Or kan, yang nama yang udah naik banget nih di pembicaraan nih yang dimenangin. Rodri. Siapa lagi Rodri cuy. Tapi Fabian Ruiz dapat Ucel juga. Iya. Serius City beli Anderson buat muter-muter aja loh. Terus City nggak ada kipernya apa kok sampai 3-0 nggak ada back dan nggak ada lini tangannya juga. Bukan kiper doang yang nggak ada. Dan nggak ada Pep. Pap. Itu sih. Sumbernya itu di situ guys. Sumbernya. Yanto Kuli Bangunan anjing username-nya Yanto Kuli Bangunan cok. Nama-nama kayak nama di WA bapak-bapak cok. City nggak dapat nggak bisa juara ya. City jadi City pada umumnya. Menurut gua mah. Edis. City balik era Mark Hughes. Anjing dia. Roberto Mancini ke bawah ya. Bang, apa bang doang anjing. Tapi pemainnya bapuk semua. Emang Pepnya yang jago dari dulu tuh Pepnya yang jago. Pemain-pemain City tuh sebenarnya ya levelnya segitu-segitu aja. Pepnya yang jago banget nge-unlock potensi pemain cuy. Itu loh yang nggak banyak orang sadari ya. Meskipun pembeliannya juga banyak yang ngasal ya. Tapi beberapa pemain tuh works. Gara-gara Pep juga. Kayaknya milik MU, Chelsea, Arsenal, MU, Chelsea, Arsenal bener. Itu dia. Itu dia. 3 kontendernya. Ntar kapan-kapan kita bikin sesi itu deh. Prediksi Liga Inggris kali ya ntar ya. Apa besok ya? Ntar dulu deh. Kalau gua mood. Prediksi ntar gue tulisin nih. Dari ranking 1 sampai terbawah siapa aja. Setahu gua aja tapi ya. Gua bukan pandit aja. Yang jelas sih ya selain Big Six ya yang gue pengen lihat Bournemouth dengan Danny Rose sama Coventry City-nya Frank Lampard. Kita lihat ya, nih, dua tim ini sih gue berharap ada kejutan ya. Soalnya satunya lagi tuh paling Tottenham lah. Tottenham tapi Big Six sih. Ya, nah, Tottenham masuk Big Six sih. Marco Rose. Oh iya, Danny Rose siapa? Marco Rose maksud gue anjing. Kenapa Danny Rose? Marco Rose. Kayaknya ada potensi-potensi bisa ngelanjutin legasinya Iraola juga tuh itu. Bermucu. Soalnya tim yang dibuat by sistem yang beneran udah solid banget cuy. Udah dari musim ke musim bisa konsisten di top half terus nih. Bournemouth nih. Sama Frank Lampard. Pembeliannya lagi oke sama Fulham lah. Fulham ada Arbeloa guys, kalian nggak tertarik apa ngelihat Arbeloa anjing di Fulham cok? Pakai Real Madrid B anjir, sumpah anjing. Nggak sabar gue cok. Lihat Premier League cok. Crystal Palace siapa ya pelatihnya sekarang ya? Crystal Palace ya. Fulham klub paling rawan scam musim ini, kalau lolos degradasi doang bisa. Dan gue berharap bisa ngasih kejutan sih. Kejutannya minimal ya masuk papan tengah, ganggu para raksasa gitu aja sih. Pierre Sage tuh pelatih mana tuh? Coba gue browsing, penasaran gue. Gila cok.
pelatih prospek soalnya pasti diambilin tim-tim besar semua, cuk, kasihan ya. Kayak Crystal Palace, Bournemouth gitu harus riset terus. Jadinya kayak Brighton, coy. Brighton akhirnya nggak bisa sustain, ngedrop lagi, Jo. RC Langs, oke. Langs, boleh boleh. RC Langs sih, gue main FM sih lumayan oke squadnya sih. Jujur gue lagi main Liga Prancis ya, gue ngelatih Marseille ya di musim 2024 2025 2025 kayaknya, lupa gue. Nah itu RC Langs, Strasbourg sama Monaco gila-gila sih mainnya sih. Gila-gila. Lyon yang lagi turun malah. Kalau PSG ya udah lah ya, dikatakan di PSG emang. Dan pemain-pemain Langs PSG, Elang sama Strasbourg tuh gudang-gudang pemain bagus tuh itu ini. Versi Langs tuh Abdullah Sima kalau nggak salah ya. Gue beli soalnya cok di FM cok. Abdullah Sima itu sayapnya gacor itu. Florian Taufin, ya Florian Taufin juga. Benar. Strasbourg sih yang jujur gue kaget, gue kan nggak terlalu update ya. Strasbourg pemainnya Ben Chilwell gitu-gitu, gue kaget cok. Bener gak sih? Ben Chilwell setahu gue deh. Iya cok. Strasbourg cok. Oh, pantesan. Gue baru tahu pantesan banyak pemain Chelsea-nya anjing. Pantesan anjing. Iya 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 iya. Delap juga dibuang di situ kan? Delap kan sempat dipinjamin ke situ kan ya? Strasbourg kan ya? Gila cok, gue main FM PR banget sih. Lawan PSG PR banget cok. Ngelawannya sih gampang, bisa menang, tapi di liganya ini loh dia nggak kalah-kalah cok. Gimana cara kita bisa juara cok? Gue nggak habis pikir cok itu di FM cok, anjing. PSG cok, unbeaten cok. Sama kayak City di Liga Inggris waktu Pep cok. Waduh. Kita udah bisa ngalahin City, tapi kalau di kompetisinya dia nggak kalah-kalah juga, gimana caranya cok? Cir. City hancur bang setelah tinggal Pep, belum tentu. Iya ya. Udah lah ya, kita lihat dulu ya, kali kita kasih kesempatan kali untuk Maresca ya guys ya. Kasihan kasihan. Oke guys, yang belum follow sekali lagi gue ingetin follow. Gue akan rutin live. Ya kalau ada event-event tertentu gitu, tapi ya hari-hari biasa kayaknya besok gue live lagi sih, kita lihat aja lah. Makanya follow yang belum follow, ntar kayak kalau ada laga-laga menarik lagi juga pasti gue live streamingin, tapi gue nggak hanya live react match doang ya, ada banyak lah pokoknya. Jadi makanya follow guys. Follow dulu, gue kasih waktu buat yang belum follow follow. Salam kenal, selamat untuk Arsenal. Oke, sampai jumpa di live stream berikutnya. Ayo guys, gue kasih waktu bentar lagi nih buat follow gue nih. Bis kalau Kopak Alasan belum, udah nggak penting itu, serah ownernya lah. Ganas gini Arsenal curiga yang juara season depan MU lo. Mimpi basah. Mimpi basah tuh. Mimpi basah tuh. Oke guys. See you. Dadah. Thank you. Thank you yang udah nonton.